Hari ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Apakah aturan itu? Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Di setiap rumah pasti mempunyai aturan. Aturan di setiap rumah pun juga berbeda-beda. Aturan di rumah biasanya dibuat oleh ayah dan ibu. Aturan dibuat agar hidup menjadi teratur. Aturan di rumah dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada aturan di pagi hari. Yang kedua, aturan di siang hari. Yang ketiga, aturan di sore hari. Dan yang keempat, aturan di malam hari. Aturan di pagi hari dimulai sejak kita bangun tidur sampai kita berangkat ke sekolah. Apa saja aturan di pagi hari yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bangun pagi. Bangun pagi baik untuk dibiasakan, karena bangun pagi itu sangat bermanfaat, yaitu agar kita tidak terburu-buru saat berangkat ke sekolah. Setelah bangun, jangan lupa tempat tidur dirapikan. Tempat tidur dirapikan agar kamar terasa bersih. Kamar juga nyaman jika kita rapikan. Yang kedua, yang harus kita lakukan di pagi hari adalah mandi pagi. Mandi pagi bisa kita lakukan setelah olahraga. Mandi pagi agar badan bersih dan sehat. Jangan lupa mandi pagi menggunakan sabun mandi. Setelah mandi, kita menggosok gigi. Gigi digosok menggunakan sikat gigi dan diolesi pasta gigi. Badan akan menjadi segar setelah mandi pagi. Lalu yang ketiga, sarapan atau makan pagi. Sarapan sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Sarapan untuk mengisi tenaga atau energi kita. Energi dibutuhkan ketika kita beraktivitas. Jangan lupa cucilah tangan sebelum makan, memakai sabun. Tujuannya agar tangan bersih bebas dari penyakit. Berdoalah sebelum dan sesudah makan. Meja makan dirapikan setelah makan. Piring yang kotor dibawa ke dapur untuk dicuci. Minta tolonglah kepada ibu untuk mengajari bagaimana cara mencuci piring. Yang keempat, berangkat sekolah. Kamu harus rapi sebelum berangkat ke sekolah. Jangan lupa menyisir rambut, memakai seragam yang rapi, memakai sepatu yang bersih. Ketika berangkat sekolah, jangan lupa berpamitan kepada orang tua. Bacalah doa sebelum berangkat ke sekolah. Lakukan setiap mau berangkat ke sekolah agar selamat sampai tujuan. Aturan di siang hari yang pertama, pulang sekolah. Sepulang dari sekolah, kita langsung pulang ke rumah.
Kita harus membiasakan hal itu. Dengan begitu, orang tua kita tidak merasa cemas. Setibanya di rumah, kita memberi salam kepada orang tua. Lalu, setelah tiba di rumah, kita makan siang. Sepulang sekolah biasanya kita merasa lapar. Mengapa kita lapar? Karena energi telah habis digunakan untuk berpikir. Jadi, kita perlu makan siang. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun, kemudian berdoa sebelum makan. Kita juga harus berdoa sesudah makan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Ambillah makanan secukupnya. Makanlah dengan tertib. Sesudah makan, cucilah alat makan yang kotor. Dilanjutkan dengan membersihkan meja. Tujuannya agar kebersihan rumah tetap terjaga. Setelah makan siang, untuk menghemat waktu, sebaiknya kita mengerjakan PR. Mengerjakan PR di siang hari dapat membantu kita, yaitu membantu agar PR cepat selesai. Setelah mengerjakan PR, apa yang harus kita lakukan? Tidur siang. Tidur siang baik untuk kesehatan. Hal ini akan membuat badan kita terasa segar. Sebelum tidur, jangan lupa cucilah tangan dan kakimu. Dengan begitu, kita dapat tidur dengan nyaman. Waktu tidur siang yang baik sekitar jam 1 sampai jam 3 siang. Tidur siang yang baik biasanya dilakukan 10 sampai 45 menit. Setiap anak memiliki beragam kegiatan. Kegiatan anak pun berbeda-beda. Ada yang bermain dan mengembangkan hobinya. Ada juga yang membantu orang tua. Setiap kegiatan tentunya ada aturan. Aturan di sore hari contohnya. Yang pertama, bermain. Ada waktunya belajar, ada pula waktunya untuk bermain. Bermain sebaiknya dilakukan di sore hari. Bermain dengan teman-teman dapat melatih kepercayaan diri kita dan juga menghilangkan rasa bosan. Bermainlah dengan rukun, karena rukun bersama teman-teman, nanti kita akan memiliki banyak teman. Yang kedua, melakukan hobi. Setiap anak memiliki hobi yang berbeda-beda. Hobi adalah kegiatan yang disukai. Misalnya, ada hobi main bola, hobi main sepeda, atau nonton film kartun. Ada juga hobi berenang dan membaca buku cerita. Kalian bisa mengembangkan hobi. Caranya dengan mengikuti les atau kursus. Contohnya, les piano, renang, atau yang lainnya. Kamu dapat belajar bersama pelatih. Kamu juga dapat belajar sendiri. Yang ketiga, membantu orang tua. Orang tua memiliki banyak tugas. Kamu sebagai seorang anak wajib membantu orang tua. Misalnya, membantu ibu menyapu halaman, membantu ibu menjaga adik, atau sekedar membantu mencuci piring. Membantu orang tua itu kewajiban seorang anak. Membantu orang tua membuat mereka merasa senang.
pekerjaan orang tua kita menjadi ringan. Bagaimana? Kalian sudah pernah melakukannya? Malam hari adalah waktunya untuk istirahat. Namun, sebelum istirahat, ada kegiatan yang harus kita lakukan sesuai dengan aturan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah makan malam bersama. Ketika hari menjelang malam, seluruh anggota keluarga sudah pulang ke rumah. Anggota keluarga dapat makan malam bersama. Sebelum makan, jangan lupa berdoa. Makanlah secukupnya, makanlah dengan rapi. Setelah makan, bersihkan piring dan gelas kotor. Lalu, yang kedua yang harus kita lakukan adalah belajar. Pada malam hari, kamu juga harus belajar materi pelajaran untuk esok hari. Belajar tidak perlu sampai larut malam. Belajarlah secara rutin dan teratur. Selanjutnya, tidur malam. Setiap manusia membutuhkan tidur. Tidur malam adalah istirahat terbaik manusia. Manusia butuh istirahat setelah beraktivitas seharian. Istirahatlah agar badan tetap sehat dan bugar. Tidur malam jangan terlalu larut. Menggosok gigi agar bersih dari sisa makanan sebelum tidur. Berdoa sebelum tidur agar kamu dapat tidur nyenyak. Biasakan tidur dan bangun tidur tepat waktu. Hal itu untuk melatih disiplin diri. Sikap baik terhadap aturan di rumah. Yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk rumah. Salam tidak hanya diucapkan kepada orang tua. Salam juga diucapkan kepada guru dan teman. Sebelum kamu meninggalkan kelas, kamu juga harus mengucapkan salam. Saat tiba di rumah sepulang sekolah, jangan lupa ucapkan salam kepada orang tuamu. Salam diucapkan dengan bahasa yang santun. Suaranya pun juga harus rendah. Yang kedua, menjaga kebersihan tubuh di rumah. Menjaga kebersihan tubuh merupakan aturan. Contoh menjaga kebersihan tubuh yaitu dengan mencuci tangan. Cara mencuci tangan yang benar, yang pertama, basahilah tangan dengan air bersih yang mengalir. Tuangkan sabun ke tangan, gosoklah tanganmu hingga berbusa, bilas tangan hingga busa sabun hilang. Keringkan tangan dengan handuk bersih atau tisu. Yang ketiga, makan dengan tertib. Ada aturan sebelum makan, ada aturan pada saat makan, ada juga aturan setelah makan. Contoh aturan sebelum makan, kita harus mencuci tangan dengan sabun dan berdoa sebelum makan. Ketika aturan pada saat makan tidak boleh berbunyi, makan tidak boleh berantakan, dan pada saat makan tidak boleh sambil bermain. Setelah makan, kita juga harus berdoa, membantu orang tua merapikan meja makan, serta mencuci peralatan makan yang kotor. Aturan tersebut dibuat dengan sengaja agar kegiatan makan berjalan dengan baik. Aturan tersebut juga harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Yang keempat, mempersiapkan diri pergi ke sekolah. Kamu harus bangun pagi setiap hari.
jangan lupa bersyukur dan berdoa. Bersyukur dan berdoa setelah bangun tidur. Jika kamu bangun pagi, kamu bisa merasakan udara segar. Udara segar di pagi hari. Kamu juga tidak akan terlambat pergi ke sekolah. Sebelum pergi ke sekolah, persiapkanlah dirimu. Kamu harus semangat mempersiapkan diri. Mandilah yang bersih, pakailah seragammu, dan jangan lupa untuk sarapan pagi. Yang kelima, bersikap jujur di rumah. Jujur adalah berkata dan berbuat kenyataan yang sebenarnya. Jujur berarti tidak berkata bohong dan tidak berbuat curang. Contoh sikap jujur saat di rumah. Kita harus meminta izin kepada ayah atau ibu, meminta izin ketika ingin keluar rumah. Lalu, meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Kita tidak boleh berbohong kepada ayah dan ibu dan selalu berkata jujur kepada siapa saja. Manfaat aturan di rumah. Yang pertama, kehidupan di rumah berjalan dengan teratur. Yang kedua, hidup menjadi tenang dan damai. Yang ketiga, hidup menjadi tertib dan disiplin. Yang keempat, mempunyai sikap tanggung jawab. Yang kelima, terwujudnya kehidupan yang aman dan sejahtera. Jadi, kita harus menaati aturan di rumah ataupun dimanapun kita berada. Sekian pelajaran hari ini. Selamat belajar. Terima kasih.